Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini merupakan kisah dari dua orang tokoh, yaitu Gus Mus dan Gus Yahya. Dikisahkan oleh Gus Yahya sendiri. Dikisahkan oleh Gus Yahya sendiri bahwasannya saat itu mereka berdua sedang berdialog. Abahmu pernah rasan-rasan kepingin merenovasi langgar, kata Gus Mus, tapi sampai meninggalnya belum kesampaian. Saya tercenung. Itu bukan kalimat syarih, tapi mafhumnya jelas, yaitu perintah, dan perintah yang muskil. Betapa tidak, saya tidak punya uang, dan saya bukan profesional dalam bidang tertentu yang dapat menghasilkan uang. Saya baru saja memensiunkan diri dari profesi politik dan belum menemukan profesi penggantinya. Hanyut dalam cara berpikir yang normal dari seorang Gus kontemporer seperti saya, segera muncul dalam benak saya gagasan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber yang paling populer di kalangan pondok pesantren dewasa ini, yaitu para aktor pemangku kepentingan politik, khususnya pejabat-pejabat pemerintahan. Dan saya merasa punya keunggulan dalam hal itu, mengingat saya pernah aktif dalam politik hingga ke puncak arena permainannya, yaitu menjadi juru bicara Gus Dur. Maka segera pulalah saya kerjakan persiapan yang lazim, menyusun proposal dan surat permohonan bantuan dengan alamat kontak-kontak politik yang saya miliki di kalangan pejabat pemerintahan. Di bagian bawah proposal dan surat-surat permohonan itu, saya sediakan ruang untuk tanda tangan paman saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Pikir saya, ketokohan paman saya punya harga mahal untuk dijual. Saya suruh salah seorang sepupu yang telah saya tunjuk sebagai ketua panitia untuk menindaklanjuti dokumen-dokumen itu, termasuk meminta tanda tangan dari paman saya, kemudian mengirim ke alamat-alamat yang telah saya tentukan daftarnya. 1-2 hari tanpa laporan. Saya pikir urusan sudah beres, tinggal tunggu jawaban. Yang datang kemudian adalah undangan untuk berkumpul di rumah paman saya selepas Isya. Tidak ada informasi untuk keperluan apa. Saya hanya menduga paman saya hendak mengadakan manakiban untuk suatu hajat tertentu, entah apa. Agak terlambat saya datang. Di ruang tamu telah hadir kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren kami, beserta seluruh jajaran pengurus pondok lengkap. Paman saya sendiri belum keluar. Saya segera merasa aneh ketika saya dapati tak seorang pun yang hadir mengetahui keperluan pertemuan malam itu. Tak ada pula suguh-suguhan khusus seperti lazimnya orang punya hajat. Sepupu saya, si ketua panitia, yang ditugasi menyampaikan undangan pertemuan hanya mbah-mbuh, malah bolak-balik keluar masuk ruangan, seperti sibuk ini itu, tapi tak jelas urusannya. Sejurus, 2 jurus kami menunggu, barulah paman saya muncul. Perasaan aneh menghebat, diikuti ketegangan, melihat raut muka paman saya tidak seperti biasanya. Setahu saya, paman saya senantiasa memperlihatkan wajah cerah setiap menemui tamu, kecuali malam itu. Wajahnya muram, jelas-jelas menampakkan kegusaran. Semua yang hadir menyadari ketidaklaziman itu, sehingga ketegangan pun merata. Setelah duduk, tanpa didahului basa-basi maupun bacaan Fatihah untuk membuka pertemuan, paman saya langsung meluncurkan kalimat-kalimat tajam, jelas-jelas ditunjukkan kepada saya. Seandainya saya tidak mengenal beliau, pasti saya ketakutan setengah mati. Ketakutan yang jelas tampak pada wajah-wajah mereka yang hadir. Seorang pengurus pondok bahkan kelihatan amat menderita karena ngempet semaput. Tapi saya kenal betul paman saya ini. Saya sudah hafal segala kasih sayangnya. Maka yang lantas mengembang di hati saya adalah gairah belajar yang khusyuk.
Jangan sembarangan mencari uang, kata paman saya. Iramanya datar, tapi nadanya tajam menusuk. Semua orang menunduk. Kalau cuma pengen bangunan pondok yang bagus-bagus, ngapain nunggu awakmu? Kata beliau lagi. Apa dikira yang punya kenalan pejabat-pejabat di sini baru awakmu? Abahmu dan embahmu tidak? Kalau mau uangnya pejabat, dari dulu juga bisa. Terus terang, saya tercekat. Yang ini melubangi jantung saya betul. Mbah saya, Kiai Bisri Mustafa, adalah Syuriah NU dan anggota konstituante, kemudian anggota MPR hingga meninggalnya. Ayah saya, Kiai Khalil Bisri, Wakil Ketua Dewan Syuro, DPP, PKB, dan Wakil Ketua MPR RI hingga meninggalnya. Saya cuma kecoak di hadapan mereka. Saya kian tunduk melipat punggung. Ruangan membeku, pikiran saya galau. Tak sempat lagi saya mengingat untuk mengecek apakah pengurus pondok yang tadi itu sudah semaput atau belum. Teman-teman itu sendiri yang menawari kok Pak Lek. Saya nyeletuk. Suara saya mengambang. Tak jelas tujuannya. Mungkin sekedar usaha mencairkan kebekuan, tapi sia-sia. Mereka menawari karena punya kepentingan. Sergah paman saya. Saya kehilangan semua kata-kata. Mbahmu dan abahmu tidak pernah mementingkan bangunan. Beliau melanjutkan. Yang penting barokah. Jadi hati-hatilah mencari uang. Tak ada gunanya punya macam-macam kalau tidak barokah. Paman saya merogoh saku. Nih, katanya. Lalu menyodorkan sebuah buku kecil, buku tabungan. Itu uangku sendiri. Ku cari sendiri. Ku kumpul-kumpulkan sendiri. Halal. Pakai itu. Paman saya berdiri, menyikap gorden pembatas ruang tamu lebar-lebar. Di balik gorden itu, meja makan penuh hidangan. Ayo makan, makan. Saya pastikan semua orang menghela nafas lega. Saya intip buku tabungan itu. Isinya 150 juta rupiah. Saya menelan ludah. Perkiraan ongkos bangunan yang akan saya bikin mencapai lebih dari 800 juta. Ya sudahlah, pikir saya. Bagaimana nanti saja. Itulah kisah proposal untuk pejabat Gus Mus kepada Gus Yahya. Jangan sembarangan mencari uang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.